yang selalu membangun desanya untuk maju dan berkembang. Alhamdulillah. Provinsi Lampung, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Saifullah, Bapak Kepala Luna, MUI, Ketua PCNU, Kapolsek, dan Ramil, Bapak Camat Sumulyo, Bapak Kaukas Sumulyo, Bapak Kades Budidaya, para tokoh agama, para adat, para tokoh masyarakat, para tokoh pemuda, para asatid, guru, wali santri, para pesantren SMP IT Muhammad Al-Fatih, dan para tamu undangan semuanya yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa bermuajah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua, amin. Allah berkahi kita semua, amin. Dan Allah ridhoi kita semua, amin. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadirat junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah tentang dalam syafaat dan jannah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, Pak Bupati, izin saya mengawali dengan pantun, boleh? Terbang tinggi, cakepnya mana ya? Hinggap sebentar di pohon jati. Terima kasih atas kehadiran Bapak Bupati Egy dan hadirin hari ini. Semoga membawa berkah dan mempererat tali silaturahmi. Bapak Bupati, perlu diketahui bahwa setahun yang lalu ini masih bulan Maret. Namun abang kita hadir di sini memang asli sini, 20 tahun merantau pulang Kiu, serius untuk membangun desa budidaya. Alhamdulillah. Beri tepuk tangan buat Bapak Alek. Beliau ingin sekali peduli terhadap pendidikan yang ada di budaya ini. Perlu diketahui, awalan kita memang membuka seluas-luasnya kepada siapapun Bapak Ibu yang mempunyai anaknya untuk di sekolahnya di Maha benar Allah dengan segala firman. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari keluarga Ustadz Agus Faisal Asya, MPDI. Disilakan. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa al-mukarram al-mustaram yang saya muliakan, yang saya hormati Kiai Haji Ahmad Abdul Latif. Insyaallah beliau akan menyampaikan tausiah di sini. Dan yang paling kita hormati, kita banggakan, kita muliakan yaitu Bapak Bupati kita, Bupati Lampung Selatan, Bapak Aran Budi Wahyudi Brahma ini. Ahlan wa sahlan, Mbak. Barakallah, cerah ceria dan cahaya memancar di sini, Pak. Selanjutnya yang saya hormati, saya muliakan, yang saya takjimi guru saya Al Ustadz Abdurrahman yang telah membimbing saya selama 12 tahun dalam mengikuti ilmu agama. Saya berterima kasih kepada Ustadz Busmet dan almarhum orang tua kami Kiai Haji Ismail Dzulkarnain, pengasuh pondok pesantren Riyadhus Shalihin, yang selama ini berjuang dengan saya mencintai anak-anak yatim. Mohon izin Bapak, saya adalah anggota Polri berdinas di Satuan Brimob Polda Lampung
Alhamdulillah orang tua saya guru, sudah almarhum semua bapak izin. Jadi ini termasuk saya meneruskan perjuangan ayah saya. Dan mohon izin juga pada Kiai Haji Robi Salim Adik saya bayai, mohon doanya untuk kami semua dan kepada para pemuka agama lain yang alhamdulillah selama ini kita bersinergi untuk menjaga kerukunan umat beragama guna menghindari persikan-persikan yang sering terjadi di lapangan. Juga tugas kita sebagai masyarakat, tokoh agama untuk saling merembuk, untuk menjaga kedamaian di khususnya Kabupaten Lampung Selatan. Alhamdulillah. Izin Bapak. Bupati membina dan membangun generasi berdaya. Bersama Bupati Edi Lampung Selatan semakin gemilang. Hada wallahu Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Saya mau izin sudah. Bapak Ibu beri tepuk tangan untuk kita semua. Mohon maaf Bapak, itu tadi paham saya karena sesudah itu ya beliau paham bahwa saya izin kata menghormati rasa hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Lampung Selatan yang alhamdulillah terhadir di rumah kami, di kampung kami, di tanah kelahiran kami, Desa Budaya, di Pondok Pesantren Muhammad Al-Fatih. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati dan tim baik dari Kabupaten Lampung Selatan maupun Kecamatan Sudomulyo yang kami hormati, yang kami takzimi ayahanda tercinta Majen TNI Marinir Purnawirawan Edi Juwardi, saudaraku Arif Ramadan. Terima kasih sudah hadir dan sudah berjuang bersama di Pondok Pesantren Muhammad Al-Hafiz sampai hari ini. Pada kesempatan siang hari ini tidak banyak yang bisa saya sampaikan selain kata alhamdulillah, alhamdulillah dan alhamdulillah. Karena apapun yang kita bisa lakukan, apa yang bisa kita lakukan tidak akan bisa terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad Al-Fatih untuk memajukan desa budidaya mobil khusus Kabupaten Lampung Selatan. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini membawa yaitu pendidikan yang jauh lebih baik lagi untuk desa ini dan memajukan pendidikan di Lampung Selatan. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Bapak Bupati dan hadirin, gratis Pak Bupati. Dan 33 santri kita lah santri-santri terbaik. Memang walaupun dari latar belakang ada yang yatim, ada yang duafa, ada yang piatu, namun semuanya hadir di sini dengan penuh tekad bahwa untuk pendidikan kita akan memutus mata rantai dari orang tua yang tidak tahu menjadi tahu, yang ekonominya rendah akan menjadi sejahtera. Ini kita punya program yang sangat luar biasa, yaitu anak kenal dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran dan memahaminya serta mengamalkannya. Dan juga kita di sini ada sport center mulai dari memanah, kemudian basket, futsal. Ini skill yang paling penting lagi karena hari ini dan ke depan kita harus menguasai dunia digital. Oleh karena itu mohon doanya Pak Bupati dan Ayahanda Majen Edi. Kita sedang membangun kolam renang Pak Bupati di ujung sana. Kemudian lab digital dan juga lab IPA yang untuk semuanya sebagai sarana prasarana untuk memajukan, mensupport anak-anak kita menjadi jauh lebih baik lagi, dan tentunya yang paling penting adalah bisa bermanfaat dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Mungkin itu saja Pak Bupati. Terakhir
boleh saya berpamit. Semua yang ada hadir di sini akan menjadi barokah kelak di sana nanti. Saya bersaksi kalian semua insya Allah menjadi penopang tegaknya agama Islam dan menegakkan cita-cita baginda Rasul dalam agama Islam. Alhamdulillah alamin. Kita berikan manfaat untuk semua orang, tidak perlu suku, bangsa ataupun ras. Kita semua sama. Angka dalam diri kita cinta kasih dan kasih sayang. Karena seperti itu baginda Rasul kita memberikan ajaran kepada kita untuk saling menyayangi sekuat dan semampu kita. Demikian Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sebagai mengapresiasi sekali yang paling bahagia dari Anda semua memberikan yayasan Opati Citra Bangsa Aiblan Diskusi Santoso bersama jaga bangsa Dewi Sabuti Ahibadi Akunitan. Selanjutnya marilah kita dengarkan dengan seksama sambutan Bupati Lampung Selatan sekaligus meresmikan Pondok Pesantren SMP IT Muhammad Al-Fatih. Yang terhormat Bapak Radityo Edi Pratama STMBA, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Pembina Yayasan Al-Fatih Citra Bangsa Bapak Majen TNI Purnawirawan Edi Juwardi, kemudian Bapak Aibda Alex Budi Santoso serta Nyonya Marisa Dwi Saputri beserta seluruh jajaran pengurus yayasan hadir pada pagi hari ini. Saya hormati, yang saya banggakan, Dan tak bukan saya mengingat pesan dari kakek saya karena saya asli orang Jawa. Mohon izin Bapak, betul istri saya asli Lampung ya. Jadi anak kami Japung, ada Jawa ada Lampung. Dulu kakek saya bilang, nenek saya pun memberi nasihat pada saya. Urip itu huruf, artinya hidup itu menyala ataupun bermanfaat orang lain. Jadi ada baiknya sebisa mungkin kita dapat memberikan manfaat untuk orang sekitar kita, dimulai dari keluarga, tetangga, dan masyarakat pada luasnya. Dan saya dedikasikan perjuangan ini untuk kedua orang tua saya. Semoga mereka tenang di sana dan Allah menerima semua amal ibadahnya. Dan kepada masyarakat Desa Budidaya pada khususnya, saya izin bertautan kepada warga-warga Desa Budidaya dan sekitarnya buat terhitung tanggal 1 Juni 2026, alhamdulillah Pondok Pesantren Muhammad Al-Fatih telah selesai melaksanakan pembangunan, dan tepat di tanggal 1 Juni 2026 kami keluarga besar Al-Fatih Citra Bangsa, keluarga besar Buyut Citra Bangsa, dan keluarga besar Mbak Semangat Marco memberikan atau mewakafkan pondok pesantren ini untuk kepentingan umat, warga, bangsa, dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, kami serahkan, kami dedikasikan pondok pesantren Muhammad Al-Fatih beserta dengan pengajarnya, pendidikannya, seluruh fasilitas yang ada di sini bukan milik keluarga saya lagi, bukan milik saya lagi, hanya kami yang mengelola, dan sepenuhnya karena Allah kami berjuang, dan kami membutuhkan dukungan, doa, support baik masyarakat maupun aparatur negara, baik dari tingkat desa, kecamatan ataupun Kabupaten Lampung Selatan. Marilah kita berjuang, karena kita tidak tahu amalan mana yang Allah sukai dan amalan mana yang Allah terima pada hari itu. Marilah kita berjuang semampu kita, setidaknya kita telah berbuat baik di satu hari untuk hari dan berikutnya. selaku bupati itu merasa ini membantu dan berdampak kepada masyarakat khususnya yang di Lampung Selatan. Dan Bapak Ibu semua, para orang tua murid atau orang tua santri yang mendapatkan
kesempatan anaknya untuk bersekolah di sini, saya berpesan Bapak, tolong jangan sia-siakan. Arti sia-siakan begini, karena gratis, Bapak Ibunya cuek. Ini saya pengalaman karena saya juga punya sekolah Pak, SMA Kebangsaan. Dulu waktu saya jadi seperti Pak Alex yang mengelola sekolah itu, awal sekolahnya ini gratis Pak, untuk siswa-siswa. Karena gratis, orang tua siswanya ini cuek. Ya biasalah ibu kalau dapat bantuan, ya udah loh gratis gini. Tapi kalau ibu merasa membeli atau mengeluarkan sesuatu, biasanya lebih peduli, lebih care, lebih apa ya, lebih cerewet lah. Karena gratis, abai cuek. Nah, kan para orang tua santri, justru kebaikan Pak Edi, Pak Alex ini harus dijawab juga dengan kepedulian orang tua yang mendapatkan kesempatan anak-anaknya menjadi santri di sekolah ini. Karena sejatinya untuk mendirikan lembaga pendidikan ini, pengorbanan yang dikeluarkan oleh pendiri maupun pembina yayasan itu tidak sedikit Bapak. Artinya perhatian kecil terhadap santrinya, karena gini, ada metode saya bilang segitiga pendidikan. Sekolah ini tidak bisa berdiri sendiri dalam mendidik anak-anak. Ini santrinya semua minat atau kalah Pak. Tapi kan ada waktu liburnya kan. Kadang-kadang saya juga sekolah asrama. Di sekolah, di asrama, di pesantren sudah kita didik. Begitu libur, pulang ke rumah, pendidikan yang didapat di sekolah ini berbeda atau tidak diterapkan di rumah. Akhirnya begitu pulang dari libur, masuk ke sekolah, apa yang sudah diajarkan ini diam. Ini tantangannya biasanya begitu. Nah artinya harus ada peran dari orang tua. Karena rumah adalah sekolah pertama, pesantren adalah sekolah kedua, harusnya begitu. Ibu adalah guru pertama anak-anak. Jadi saya titip pesan Pak Alex, harus ada sesi orang tuanya dididik juga. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Hari ini kita semua hadir di tempat yang penuh kemuliaan, penuh keberkahan, tentu dalam rangka peresmian Yayasan Al-Fatih Citra Bangsa dan SMPIT Muhammad Al-Fatih. Dari nama sekolahnya aja ini menurut saya luar biasa, karena Al-Fatihnya adalah salah satu sosok pemimpin muda yang fenomenal. Dan tentu hal ini pun selaras dengan kondisi realita pendidikan yang ada dalam masyarakat. 2025, Bapak Ibu semua perlu kita ketahui bahwa angka partisipasi pendidikan Kabupaten Lampung Selatan itu rata-rata di angka 7 tahun. Artinya apa? Rata-rata masyarakat kita ini lulusannya SMP, tamat SMP. Nah, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kami Kabupaten Lampung Selatan untuk bagaimana mampu meningkatkan angka kelulusan atau partisipasi pendidikan. Banyak tempat-tempat ataupun ruang-ruang usaha yang membuka lapangan pekerjaan usaha. Ini yang mensyaratkan syarat pendidikannya rata-rata SMA. Nah ini yang menjadi jurang misah, menjadi gap. Maka hari ini mungkin terasa mencari pekerjaan yang ada di Lampung Selatan relatif tidak mudah. Pengusahanya persyaratan minimal SMA itu menjadi sebuah jurang yang ini menjadi salah satu kontribusi bagi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan. Yakinlah bahwa pendidikan adalah salah satu
jalan prioritas untuk memutus rantai kemiskinan. Karena mau jualan baju, jualan makanan pasti mampu pendidikan. Gimana caranya ibu bisa menemukan resep yang enak untuk dinikmati kalau ibu tidak mengerti cara mencampur bumbu, tidak tahu cara masak. Oleh karena itu, sebagai bagian dari para pendidikan, sekali lagi saya sangat mendukung program ini, dan sekali lagi juga saya pun mendoakan bahwa pesantren ini bisa menjadi kawah yang pernah dibuka, menjadi wadah lahirnya generasi-generasi emas untuk Indonesia kelak nanti di tahun 2040. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, hadirin sekalian, kami menyadari sepenuhnya bahwa mimpi besar harus dijalankan bersama. Kita boleh berbeda-beda latar belakangnya, kita boleh berbeda-beda nasibnya, tapi kalau kita punya mimpi yang sama untuk Indonesia, untuk bangsa ini, yakinlah segala tantangan itu mampu kita lewati. Hari ini kita melihat contoh bukti nyata di depan mata kita. Latar belakang saya dengan Pak Edi, Pak Alex berbeda, tapi kita punya mimpi yang sama, mimpi yang besar untuk Indonesia emas tahun 2045. Melalui wadah ini, melalui pondok pesantren ini, kita bersama-sama menjadi saksi bahwa ini adalah bagian dalam melahirkan generasi-generasi emas. Dan akhir kata, untuk dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Yayasan Al-Fatih Citra Bangsa dan SMP IT Muhammad Al-Fatih, saya nyatakan resmi dibuka. Orang tuanya juga mau mengikuti pola pendidikan di sekolah asrama. Jadi saya ngomong bukan sekedar ngomong, karena saya sudah pernah pendidikan. Sebelum saya jadi bupati, saya kayak Pak Alex ngurusin sekolah SMA kebangsaan hampir kurang lebih 7 tahun. Makanya dari situ kami mengubah skemanya, tidak lagi semuanya gratis, mereka subsidi. Nah, orang tua yang membeli, jadi bayarnya memang sesuai kemampuan, tapi ada pengorbanan. Itu biasanya lebih peduli, lebih cerewet sekolahnya juga, lebih ingin tahu apa sih yang didapatkan anak-anaknya. Nah, saya yakin mungkin orang tua yang ada di sini, orang tua saya tidak seperti itu. Tapi saya berpesan sekali lagi, para orang tua santri yang anak-anaknya bersekolah di sini, bantu sekolah, bantu negara ini dengan mendidik generasi-generasi emas Indonesia 2045 yang akan. Tentu Bapak Ibu semua dalam menyongsong cita-cita mimpi Indonesia emas tahun 2045, pemerintah membutuhkan banyak tangan, banyak kontribusi, banyak kolaborasi. Kehadiran tokoh masyarakat, kehadiran tokoh adat, dan orang tua sendiri ini menjadi kunci, menjadi peran yang sangat penting. Di 2045 tantangan kita pasti akan lebih tinggi lagi. Kemarin terakhir kita nonton Presiden berpidato target untuk menurunkan angka kemiskinan. Angka kemiskinannya di angka kurang lebih 8 kalau saya 8%. Dan pendidikan adalah salah satu cara untuk memutus rantai kemiskinan. Dari data tadi lulusan SMP, sedangkan yang buka lapangan pekerjaan itu lulusan SMA, maka melalui pendidikan dia bisa diterima. Tetapi juga tidak perlu bersedih hati bagi yang lulusan SMP, karena sejatinya rantai kemiskinan itu kuncinya tidak hanya bekerja, tapi melalui dunia usaha. Ibu-ibu yang punya kemampuan memasak, mungkin bisa memasak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penandatanganan
prasasti oleh Bupati Lampung serta Direktur Pendidikan Pondok Pesantren Muhammad Al-Fatih Bapak Ustaz Agus Faisal Asa MPDI. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, kali ini akan kita saksikan bersama Bupati Lampung Selatan Bapak Radityo Edi Pratama STMDI akan beresmikan Pondok Pesantren SMP ITB Muhammad Al-Fatih Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Lampung Selatan. Penandatanganan prasasti selesai dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Ketiga orang ini semuanya harus sungguh-sungguh, kiainya sungguh-sungguh, orang tuanya sungguh-sungguh, anaknya main-main. Maka yang jadi pengkhianat di sini adalah anaknya. Kiai orangnya apa? Kiainya sungguh-sungguh, orang tua sungguh, kiainya nggak sungguh-sungguh. Maka yang jadi pengkhianat adalah kiainya. Kemudian kiainya sungguh-sungguh, anaknya sungguh-sungguh, tuanya nggak sungguh-sungguh. Maka yang dalam hal ini yang jadi pengkhianat orang tuanya. Jangan sampai kiainya tengah malam berdoa sampai nangis-nangis, anaknya tadinya sampai berpelukan dengan Al-Quran, orang tuanya ditokan aja ditokan. Iya, anak bapaknya sholat aja enggak, orang tuanya doain anaknya enggak. Dan ini terjadi bukan pada orang lain, tapi terjadi pada diri saya dan wali santri dari anak-anak yang belajar tempat saya. Ketika anaknya ini rada-rada, kita panggil anaknya. Kemudian tidak lagi ada perubahan juga, kita panggil orang tuanya, kita cek orang tuanya, bagaimana sholatnya, bagaimana baca Al-Qurannya. Karena supaya anak ini, karena anak ini bukan hanya tegang mondok, ada yang begitu takutkan. Sudah terlalu banyak anak-anak yang betah dari pondok, pulang dari pondok ternyata bapaknya. Karena kata orang tuanya yang penting cuma betah, yang penting cuma betah. Makanya supaya anaknya ini pulang bukan hanya betah, tapi betah pulang membawa betah adalah supaya orang tuanya dapat bersinergi amalan dengan kiainya dan anak-anaknya. Masih jajan mangga pernah ngejitakin palanya yatim tiap hari tuh, masya Allah. Mereka adalah orang yang menghardik anak yatim. Mengapa sampai disebut sebagai pengkhianat agama? Karena bapaknya anak yatim adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang yang menghardik anak yatim, bagian dari orang-orang yang mendustakan agama. Walayahuddu ala ta'amil miskin. Mereka yang tidak mengajak orang lain untuk peduli terhadap orang miskin. Si fulan sudah jadi ahli sedekah, tapi dia tidak mengajak orang lain untuk juga bersedekah, berdosa itu orang. Jadi setelah kita melakukan dari perintah Allah ini, apapun itu bentuknya, kemudian kita mengajak juga orang lain untuk berbuat yang sama, baru itu kita selamat daripada status sebagai perusahaan agama. Itu bagus. Tapi ketika kita tidak mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama, maka kita akan menjadi bagian daripada orang-orang yang tergolong sebagai perusahaan agama. Ya Allah, Allahumma barik lana fiha, amin. Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha, warzuqna janaha, wa habibna ila ahliha, wa habib salih ahliha ilaina. Masya Allah, karena judulnya adalah peresmian. Di sini saya ingin menyampaikan sebagai orang yang mungkin terlebih dahulu membuka pondok, dan kita pun buka pondok di beberapa tempat yang lainnya. Masya Allah, jadikan semua santri sebagai ladang pahala.